Saya ucapkan kita semua selamat beribadah. Ya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa, meskipun di luar cuaca sedang hujan, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk datang ke tempat ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama ikut dalam ibadah ini. Persiapkan hatimu, kita mau datang bersyukur kepadanya karena Dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan banyak hal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, oh segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati pribadi-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami akan mengingat terus akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami setiap yang melayani Engkau. Terutama hamba-Mu yang akan melayani ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam ke samping kiri kanannya, katakan selamat beribadah, tetap semangat, dingin tidak akan mengurangi kita untuk bersemangat datang kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu meskipun di luar sana ya kalau kita mendengar berita saat ini begitu mengerikan, ya kata orang perang dunia ketiga sudah di depan mata. Tapi ada satu pujian yang ditulis oleh Bapak Gembala kita yang mengatakan bahwa jangan kau takut, Tuhan serta. Jadi apapun yang terjadi di luar sana kita tetap percaya Tuhan pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Naikkan pujian ini, katakan jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut. Jangan kau takut. Tuhan serta. Amin. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti. Yesus pasti Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Jemaat katakan aku pasti. Yesus pasti ditolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Haleluya. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Aku pasti ditolong. Haleluya. Aku pasti ditolong. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, kita akan lebih jauh lagi memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau besarkan nama Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Besarkan nama Tuhan, kita puji Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, puji Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, sorakan besar nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Haleluya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Nanti setelah pujian berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan kesaksian. Sebelumnya itu mari kita angkat pujian ini, Allah itu baik. Allah itu baik. Katakan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Katakan, Allah itu baik. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan kesaksian di pagi hari ini. Saya persilakan. Selamat pagi teman-teman kekasih di dalam Tuhan. Atas kemurahan Tuhan saya masih bisa berdiri di atas mimbar ini. Saya mau menyatakan cinta kasih Tuhan kepada saya yang sungguh luar biasa. Yang begitu baik, sangat baik, teramat baik. Saya mau bersaksi ke satu, pada bulan Desember, anak saya yang besar si Meme itu lagi holiday di Bali. Begitu dia mungkin mau jalan pagi atau mau apa, karena saya nggak ikut jadi saya nggak tahu. Dia bilang, Mi, gue keluar dari hotel, kepala gue ketimpa portal. Dia bilang, soalnya suaminya anak-anaknya udah keluar, dia ketinggalan di belakang. Itu portal jatuh hantam kepala dia. Aduh, saya bilang, Mei, kamu nggak apa-apa Mei? Sempat pusing dia bilang, saya terjongkok di bawah. Terus satpam juga minta maaf, dia bilang itu. Pada waktu itu dia nggak bawa obat, dia nggak bawa apa. Tapi karena Tuhan sungguh luar biasa baiknya. Malam dia cuman kompres pakai es. Sehingga 2-3 hari itu dia sembuh kembali. Terus kedua kesaksian saya. Pada hari Rebo kemarin pagi. Saya lagi di kamar sendiri, si Robi lagi di ruangan tamu olahraga. Saya terjatuh karena saya duduk, bangku saya jalan. Jadi saya jatuh tuh tergeletak sampai nggak bisa apa-apa. Karena tangan saya dua-dua udah nggak mampu angkat badan. Aduh, sempat kepala saya kehantem tuh bangku roda, bangku punya roda. Saya pegangin, aduh Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya ini nggak bisa bangun, saya bilang. Bagaimana caranya saya mau berteriak, nggak bisa. Pintu kamar saya tutup. Saya sendiri di kamar, waduh. Sebegitu-begitu saya doa, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong. Langsung saya ada inisiatif. Di samping saya celentang begitu, di pinggir ada kaki meja. Saya bisa raba itu kaki meja. Saya pegang tangan saya ke atas, saya bisa duduk kembali. Begitu saya duduk, saya raba-raba di meja, ada telepon. Saya telepon, Rob, tolong Rob saya jatuh. Langsung dia ke kamar, kenapa Mi bisa jatuh begitu Mi? Nggak tahu ya, saya bilang saya duduk bangkunya jalan. Aduh kamu ini ya benar-benar, dia bilang. Tapi itu mukjizat dari Tuhan, begitu sayang kepada diri saya. Saya tidak kena apa-apa, cuman kena kepala aja sedikit. Kena kepala juga, untung nggak pendarahan lagi. Memang Tuhan tuh sungguh baik, teramat baik buat diri saya. Kemudian itu jatuh hari Rebo. Hari Kemisnya pagi, saya lagi duduk berdua sama si Robi. Robi bilang, Mi,
kamu tuh udah mesti bersaksi Mi. Kamu jatuh, nggak patah, nggak kena apa-apa, kaki semua pada sakit. Saya bilang tuh nggak apa-apa, dia bilang itu cuma sedikit. Saya jadi nggak respon, saya diem aja, saya diem. Saya pikir dia coba dah pikir gimana. Dia juga diem, dia nggak marah, nggak apa. Kemudian nggak lama saya masuk ke kamar, dia naik ke atas. Karena saya selama operasi saya tidur di bawah, dia tidur di atas. Jadi dia naik ke atas, dia mandi. Begitu dia mandi, saya nggak ngerti bagaimana saya di bawah. Coba, Rabi. Jadi dia mau bersaksi sendiri ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan. Saya biasa kalau mau mandi, sebelum mandi, kamar mandi itu udah dibersihin semua sama pembantu. Rapi semua baru saya masuk mandi. Saya mandi duduk bangku pendek selalu, buat sikat-sikat kuku apa segala. Lagi saya mandi, saya lihat ke kiri loh. Ada salib kecil di samping saya. Saya bingung. Ini salibnya saya bawa. Saya bingung, saya lagi mandi ada salib kecil. Ini kemurahan Tuhan buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Terus sekali lagi, satu lagi, ini hari, tadi pagi. Saya dari rumah tuh 7:30 biasa, lewat 5. Saya jalan. Begitu keluar rumah, waduh, mobil ini semua pada balik. Saya bilang kenapa ya? Si Robi bilang banjir Mi. Waduh, saya lihat iya banjir. Jadi supir bilang udah, Omah kita jalan pik aja. Oke, kita jalan pik. Begitu jalan pik keluar di jembatan 2 situ, jembatan 3. Kita keluar langsung jalan ke kota Pasar Pagi. Sampai Pasar Pagi begitu belok ke kiri Patekuan, waduh banjir lagi. Waduh gimana ya? Si Robi bilang udah belok kanan ke jembatan 5. Masuk ke jembatan 5. Banjir lagi di jembatan 5. Saya bilang udah balik lagi aja dah. Saya bilang kata si supir jalan yang tadi aja di Patekuan tuh nggak terlalu tinggi banjir. Oke, saya bilang jalan ke sana. Begitu muter di depan muka ada flyover ke ASMK. Waduh, saya bilang benar-benar Tuhan tuh selalu melindungi saya. Memang Pak Pendeta juga bilang, kita tidak boleh mengandalkan mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Segala apapun, kejadian apapun, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Minggu-minggu lalu saya dengar Pak Alek juga bersaksi di sini kalau ibunya kena breast cancer. Saya mau kasih tahu ibunya Pak Alek, tidak usah khawatir. Kita harap kepada Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita. Kalau kita selalu berdoa kepada Dia. Buktinya saya udah 18 tahun kanker saya. Saya masih bisa berdiri di mimbar ini. Itu atas kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikannya. Amin. Pagi saudara-saudari semua ya. Kemarin 17 Januari 38 tahun, separuh dari umurku berdua sama belahan jiwaku. Hidup ini enggak selalu manis ya saudara. Ada pahitnya, ada pedesnya. Tapi seperti Mami Uyong bilang, hanya Tuhan yang bisa menolong. Tahun lalu musim bukan kemarau lagi ya saudara. Udah kering kerontang. Ada masalah di keuangan. Tapi saya juga heran, biasanya saya bisa marah gitu ya saudara ya. Tapi saya ingat satu waktu Joko bilang, wah dia ketipu. Saya dalam hati, aduh Tuhan jaga bibir saya, mulut saya,
jangan marah. Kalau ngoceh sedikit, maklum ya saudara ya, karena habis. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengendalikan emosi dan saya yakin itu Tuhan yang pelihara. Jadi saudara, apapun musim hidupmu, apalagi yang masih baru ya, Loren sama siapa namanya? Nah itu masih jauh, masih manis, masih madu rasanya. Kalau kita udah asam, pedas, pahit lagi gitu. Saya sebenarnya pengen nyanyi sama dia, hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita sambung pujian yang tadi dibawakan oleh Ibu Ari dan Pak Joko. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biar ini menjadi kerinduan kita, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ibu Agnes akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan yang senantiasa boleh mengisi hari-hari kami. Menjadi pengingat akan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan hal yang terpuji yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih urapi hati dan pikiran kami. Tuhan, Kau urapi juga ruangan ini. Setiap hati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan tidak berlalu sia-sia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom ya, puji Tuhan. Selamat pagi di tengah pagi Jakarta yang hujan dan banjir di mana-mana. Kita bersyukur bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan kita. Dan saya juga senang sekali melihat hari ini lebih banyak lagi singer yang ada di depan, ya, 6 orang ibu dan tadi saya sempat pikir, wah saya nggak kekurangan orang buat yang diminta doa setelah firman Tuhan ya. Apalagi dari 6 itu, tapi 2 yang sebelah kanan sudah berdoa ya, tinggal 4 yang sebelah kirinya. Tapi 1 orang juga sudah bersaksi, berarti tinggal 3 orang kesempatan. Jadi kepada 3 orang itu mohon siap sedia. Tapi jangan sampai hilang fokus ya sama firman Tuhan. Puji Tuhan, juga senang sekali mendengar pertolongan Tuhan yang boleh dialami oleh Ibu Ari, Bapak Joko, dan juga khususnya Tante Uyong yang Tuhan sudah tolong luar biasa ya. Jadi saudara dengar sendiri putrinya yang paling besar kena portal ya, palang ya. Saya punya teman sempat kena portal kepalanya, perempuan juga waktu jalan di depan saya. Jadi saya tahu itu gimana sakitnya ya, dan malunya juga sebetulnya. Tapi Tuhan tolong, tadi puji Tuhan dibilang 3 hari, apalagi yang tadi Tante Uyong cerita itu. Bagaimana mau duduk terus kursinya geser, jatuh, kena kepala. Terus hari ini masih bisa jalan, masih bisa mau cari jalan lain untuk tetap datang. Itu luar biasa itu Tante ya. Bukan muji karena ada orangnya, tapi memang luar biasa. Itu contoh orang yang memberkati Tuhan. Apalagi tadi Om Robi juga menemukan satu tanda salib waktu beliau mandi. Nah ya, saya tidak tahu artinya apa, tapi saya tahu ada maksud Tuhan berbicara kepada Om Robi. Baik, mari kita buka saudara ayat di 103, Mazmur 103 ayat 2. Dan saya juga perlu sampaikan, Ibu Gembala tidak bersama dengan kita karena beliau kakinya atau pinggulnya kembali sakit, jadi tetap kita bawa dalam doa ya untuk kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan kuatkan. Nah, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dalam bahasa Inggris, pujilah Tuhan itu bless the Lord, ya, berkatilah Tuhan. Kenapa harus berkati Tuhan? Karena kita harus mengingat semua kebaikannya. Bagaimana memberkati Tuhan? Salah satu pengertian dari kata barak atau berkat itu adalah memuji, meninggikan, menyembah, atau mengucapkan, atau proclaim. Tuhan punya kebaikan. Jadi saat saudara datang beribadah, saudara nyanyi ya. Bukan saudara duduk terus cuman lihat orang yang di depan
nyanyi terus saudara diam aja gitu. Tepuk tangan enggak, buka mulut enggak. Nyanyi memuji Tuhan itu tanda-tanda dari orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang bersaksi seperti tadi, itu mereka proklaim, mereka menyatakan dengan lantang apa? Kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana tanda-tanda orang yang sadar Tuhan baik dan orang yang tidak lupa bahwa Tuhan itu baik, sebetulnya dia suka memuji, menyembah, dan bersaksi. Gitu. Nggak semua orang bisa doa, nggak semua orang bisa khotbah, tapi semua orang harusnya bisa nyanyi. Semua orang harusnya bisa menyembah Tuhan. Jadi lagi-lagi salah satu tanda orang yang memuji dan yang tahu akan kebaikan Tuhan, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan dari ayat yang Mazmur. Sekarang kita akan lihat sekali lagi di dalam Ulangan. Kita akan baca ulang apa yang kita sudah lihat 2 minggu lalu. Ulangan 8 ayat yang ke-10. Coba kita makan ya. Kita baca. Sorry, itu kata-katanya makan soalnya. Enggak lapar sih. Saya akan baca. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Nah, ayat 11. Hati-hati ya, supaya jangan engkau lupa kepada Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat jangan melupakan Tuhan diapit oleh 2 ayat 10 dan 12 yang berkata mengenai makan dan kenyang. Artinya apa? Membicarakan manusia yang sudah terpuaskan dengan kebutuhan dasarnya atau terpuaskan keinginannya. Jangan sampai lupa ya, sebelum dan sesudah dipuaskan, jangan sampai melupakan Tuhan. Saya akan baca secara cepat sampai ayat 17. Dan apabila lembu, sapi, kambing, domba bertambah banyak, emas, perak bertambah banyak, semua yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular yang ganas, serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, ayat ke-18, tetapi haruslah engkau ingat. Ya, kalau tadi di awal dibilang jangan engkau melupakan, kata negatif. Tapi di ayat yang ke-18 haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita baca terus 2 ayat lagi. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat, jangan lupa,
Terus dikatakan apa yang Tuhan sudah perbuat dengan segala kebaikannya kepada bangsa Israel. Lalu di ayat yang ke-18 harus ingat kepada Tuhan, ya. Dan ayat 19 dibilang lagi jangan lupa lagi. Jangan sama sekali melupakan Tuhan. Di ayat 19 kata lupa itu kalau dalam bahasa Ibraninya sakah. Sedangkan kata menyembah dalam bahasa Ibraninya sahah. Cuman beda satu huruf. Tapi sakah artinya adalah salah menempatkan. Jadi jangan kamu salah menempatkan Tuhan. Itu artinya sakah. Kalau kamu sakah sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, di ayat 19 dibilang, dan mengikuti Allah lain, lalu beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepada Allah lain itu, maka kamu pasti akan binasa. Kenapa? Karena 3 hal yang Tuhan larang bangsa Israel untuk lakukan kepada Allah lain, itu 3 hal yang Allah Israel tuntut dari bangsa Israel. Yaitu apa? Mengikuti atau hidup, ya, hidup following God. Yang kedua beribadah. Dan yang terakhir sujud menyembah. Jadi ini 3 tingkatan yang harus dilakukan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama apa? Pertama kita pasti akan mengikuti Tuhan, follow, ya, mengikuti di belakang Tuhan. Makanya kita selalu disebut, kita nggak boleh mendahului Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, kalau kita punya rencana, kita selalu bilang kalau Tuhan berkehendak, kita mengikuti. Setelah kita ikut Tuhan, harusnya kekristenan kita naik ke level yang berikutnya, yaitu apa? Beribadah. Beribadah ini dalam bahasa aslinya abodah atau abadah. Abodah ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah menyembah, worship. Yang kedua adalah bekerja, working. Yang ketiga adalah serve. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan, melayani sesama, dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan juga. Jadi orang yang sudah ikut Tuhan, pasti kalau sungguh-sungguh dia naik ke tingkat yang berikutnya. Yaitu apa? Abodah, beribadah. Dan sujud menyembah kepadanya. Nah ini baru sahah namanya. Sahah ini tunduk rata dengan tanah. Sejajar dengan tanah. Artinya apa? Merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengakui, menempatkan dia. Ingat, sakah adalah salah menempatkan. Tapi kalau sahah, menyembah, itu kita menempatkan diri di tempat yang paling rendah dan menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling terlihat. Makanya kenapa orang bisa lupa sama Tuhan? Karena dia tidak menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Yesus sendiri pernah bilang, lihat, orang menyalakan pelita tidak untuk disimpan di bawah gantang. Karena kota yang di atas bukit akan terlihat. Setiap anak Tuhan juga, kalau menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi, dia akan terus terlihat, tidak mungkin lupa. Bangun tidur ingat Tuhan. Mau tidur ingat Tuhan. Mau makan ingat Tuhan, itu hal yang biasa, hal yang sehari-hari, hal yang berdoa. Mau berangkat kerja ingat Tuhan, bagus. Pulang kerja ingat Tuhan, bagus. Apalagi sedang bekerja ingat Tuhan. Sedang bermain di luar kota, ingat Tuhan. Sedang di dalam perjalanan, ingat Tuhan. Sedang melakukan apapun, ingat Tuhan. Itu artinya apa? Menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Jangan sakah.
mislay, salah menempatkan, tapi sahah kita merendahkan diri dan meninggikan Dia. Nah, saudara, kita mau belajar satu hal. Dibilang, kalau jangan melupakan, kebalikannya ingatlah Tuhan. Ya. Remember God. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita mengingat Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kata mengingat yang pertama kali, yaitu zaukar, kalau dalam bahasa Ibrani, itu tertulis di dalam Kejadian, pasal yang ke-8. Kejadian 8 ayat yang ke-1, maka Allah mengingat Nuh. Ini dasar dari mengingat. Ternyata bukan ada di dalam hidup manusia, tapi dimulai oleh Allah sendiri yang mengingat seorang yang namanya Nuh. Nah, sekarang kita semua pengen diingat ya saudara. Nggak ada seorang pun di sini yang pengen dilupakan oleh siapapun. Dan kita semua pengen diingat, terutama pengen diingat oleh Tuhan. Amin. Oh enggak ya, cuma satu orang sebelah sini yang pengen diingat oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat, maka Allah mengingat Nuh. Siapa Nuh? Kenapa dia diingat oleh Allah? Di dalam dua pasal berikutnya, dua pasal sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, dibilang Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia, Nuh mendapatkan found grace. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan sebetulnya kepada setiap orang. Dan tidak semua orang menerima anugerah dari Allah. Saat itu dari sekian banyak jutaan, ratusan juta manusia. Hanya Nuh dan keluarganya yang apa? Menemukan kasih karunia Tuhan. Yang apa? Yang merespon, yang menjawab kasih karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan tawarkan. Bahwa apa? Harus ada pertobatan. Jadi dibilang karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita akan diingat oleh Tuhan atau siapa yang diingat oleh Tuhan adalah orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah saudara, apakah saudara semua percaya sudah mendapat kasih karunia dari mata Tuhan? Artinya apa? Saudara sudah memenuhi satu checklist akan diingat oleh Tuhan. Tapi yang keduanya di ayat yang ke-9 sudah mendapat kasih karunia, meresponi panggilan dari Tuhan. Ayat 9 dibilang bahwa Nuh adalah orang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dipaparkan lagi, mengingatnya seperti apa? Yang diingat itu seperti apa? Bukan saja mendapat kasih karunia, tapi merubah Nuh menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Nah saudara, setiap orang di sini bisa ngaku atau merasa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Hanya karena mereka percaya bahwa sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Namanya Kristen. Ada di gereja. Tapi kelakuannya jauh dari kelakuan orang benar. Kelakuannya, hidupnya jauh dari orang-orang sama dengan orang-orang yang sejamannya. Jauh dari pergaulan dengan Allah. Makanya kan ada kata-kata yang bilang begini. Enggak semua barang yang ada di dalam garasi itu mobil. Ya. Jadi sama aja. Enggak semua orang yang ada di dalam gereja itu pengikut Kristus. Mereka cuma orang Kristen aja. Orang yang Kristen ya karena dari kecil sudah sekolah minggu, tapi tidak menghidupi kekristenan di dalam Kristus itu. Nuh sebagai orang yang diingat Allah, dia benar dan tidak bercela. Kasih karunia Tuhan harus dihidupi melalui apa? Kehidupan kita sehari-hari. Dan dibilang pada akhirnya Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah orang seperti itu yang diingat oleh Allah, saudara. Apa?
Orang benar yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Nah sekarang kalau lu hidupnya nipu, banyak bohong, sama dengan orang-orang sezamannya yang sekarang, nggak ada bedanya. Hidup bergaul dengan Allah, boro-boro hidup bergaul dengan Allah. Di gereja aja orang lain tutup mata berdoa, dia buka mata. Lihat handphone, misalnya di sini sih nggak ada ya pasti. Ya, saya percaya di sini nggak ada. Nah orang kayak gitu menghidupi kasih karunia Allah kah? Tidak dong. Ya, tapi Nuh dia menghidupi. Dan yang ketiga, kenapa dia diingat oleh Tuhan? Ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Nuh taat, saudara. Nuh dengar firman, disuruh bikin bahtera, suruh masukin semua anak-anak dan menantu serta istri, masukin semua binatang. Dia nurut, gak banyak omong. Ada firman Tuhan, walaupun dia gak paham, kenapa gua mesti bikin ini kapal di atas gunung, kenapa gua mesti bikin ini kapal cuma satu pintu, enggak banyak tanya. Yang Tuhan suruh dia kerjakan. Makanya waktu di ayat Fatsal yang ke-8, maka Allah mengingat Nuh, itu dia posisinya ada di dalam bahtera saat dia terapung-apung, saudara. Dia tidak pernah diberitahu berapa lama dia akan di atas bahtera. Dia tidak diberitahu sampai kapan itu hujan, sampai kapan itu air bah surut. Tapi dia tetap terus ada di atas bahtera. Nuh adalah orang yang taat kepada firman dan mengikuti rencana Tuhan. Diingat oleh Allah yang seperti itu. Ya. Ikut rencana Tuhan tuh kan nggak selalu memang lurus, nggak ada turun naiknya, bukan artinya tidak ada jalan berlobang. Kita lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab begitu semua. Tapi Alkitab menulis ini satu buku ini kan ada itu kata-katanya yang saya suka. Alkitab itu isinya bukan cerita mengenai orang-orang hebat yang menemukan Tuhan. Tapi cerita bagaimana Tuhan yang hebat menemukan orang-orang yang gagal. Dan itu yang kita suka. Ya. Kegagalan itu tidak pernah lepas dari kehidupan orang benar. Tapi orang benar ditulis dalam Alkitab, 7 kali dia jatuh, 7 kali pula dia bangun. Dan itu yang kita suka. Di dalam ayat yang ke-22 kita melihat bahwa Allah mengingat Nuh karena dia mendapat kasih karunia, dia benar hidupnya dan dia taat kepada semua perintah Allah. Yang kedua, itu kata Zaukar yang pertama di dalam Alkitab ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan mengingat Nuh, kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta semua makhluk yang hidup, semua yang bernyawa, sehingga air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan semua yang hidup. Ayat yang ke-15. Kalau Allah mengingat kita, Dia akan membuat satu perjanjian. Tidak ada satu peringatan di dalam kehidupan tanpa satu perjanjian. Nah, kita lihat dulu. Kalau di dalam Mazmur 105, maaf kita banyak sedikit baca saudara. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan.
Tuhan tidak pernah lupa akan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah lupa akan firman-Nya. Tuhan tidak pernah lupa akan nubuatannya mengenai orang-orang yang Dia selamatkan. Makanya Allah mengingat perjanjiannya. Beda dengan manusia. Kalau saudara, waktu kita mau kerja, ada perjanjian. Ya, kontrak pekerjaan. Begitu. Waktu kita mau jual beli tanah, ada perjanjian, akta jual beli. Supaya apa? Supaya diingat, tidak lupa. Perjanjian itu hadir untuk mengingat apa yang sudah dilakukan Tuhan atau apa yang akan dilakukan Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau Allah sudah mengingat, Dia ada perjanjian juga, ada pengingatan. Kalau dua orang mau menikah, ya kan? Ada kan perjanjian. Waktu dia mau pasang cincin itu. Dengan cincin ini, aku akan menerima engkau sebagai suami atau istri satu-satunya. Sampai kematian memisahkan kami berdua. Itu satu janji. Yang diucapkan di depan manusia dan di depan Allah di hadapan Tuhan. Tuhan gak lupa janji. Kalau manusia suka lupa. Makanya ada satu kasus di Amerika kan, kalau saudara ada yang mengikuti perkembangan. Salah satu penulis buku terkenal, Philip Yancey namanya. Ya. Philip Yancey ini diberkati Tuhan dengan kemampuan menulis. Banyak buku-buku rohani yang dia tulis, saudara. Hampir 40 buku dia tulis. Dia menulis dari waktu saya umur 2 tahun, dia sudah tulis buku. Sampai tahun 2023 dia tulis buku. Diberkati Tuhan, bukunya laku. Baru sebulan yang lalu, dia ngaku akhirnya. Apa? Bahwa selama 8 tahun terakhir, dia berselingkuh. Dia memiliki affair dengan satu perempuan yang sudah menikah, married woman. Ini penulis buku. Makanya sangat luar biasa sekali apa? Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dibilang Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam Yosua 23 ayat yang ke-14. Yosua 23 ayat yang ke-14. Kalimat kedua, sebab itu insaflah, coba sadar, eling, dengan segenap hati dan jiwa bahwa satupun dari semua yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini kebaikan Tuhan yang harus kita ingat. Dia ingat sama kita. Dan dia tidak lupa janjinya. Dia lakukan semua hal yang baik kepada bangsa Israel dulu. Dan saya juga percaya kepada saudara dan saya sampai sekarang. Semua sudah digenapi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhinya. Allah mengingat perjanjiannya. Apakah saudara mengingat perjanjian saudara? Kalau saya sih udah biasa ya, Ref, ini teman teman SMA. Udah lama gak kontak, terus ujuk-ujuk dia ngontak saya. Gimana, apa kabar? Udah nih, pasti mau pinjam uang. Bener aja mau pinjam uang gitu kan. Gue lagi butuh banget. 3 hari gue balikin. Nggak banyak sih saudara, 750.000. Jadi ya udah,
Kan kita diajar kalau gitu ya udahlah. Anggap aja kita memberi gitu ya. Jadi saya beri, jangan harap balik gitu. Jadi saya kasih 750. 3 hari nggak ada berita, 4 hari nggak ada berita, 5 hari nggak ada berita. Mau nanya malu kayak nagih 750.000 gitu ya saudara ya. Tapi begitulah manusia ya, gampang berjanji, suka sukar menepatinya, menggenapinya. Nah saya boleh kesaksian saudara? Boleh ya, kesaksian sedikit. Biasanya setiap tahun kita ada resolusi, tapi kemarin saya bilang saya tidak ada resolusi di Cianjur. Tapi di akhir tahun saya ambil keputusan, saya mau memiliki sebuah resolusi, yaitu tahun 2026 untuk saya pribadi adalah tahun memberkati. Ya, bukan diberkati, tahun memberkati. Pada akhir tahun 31 Desember, kebaktian akhir tahun, mungkin saudara ada yang lihat, mungkin tidak. Siswa nyanyi, 13 orang siswa sekolah Alkitab Cianjur. Dan mereka bagus sekali. Saya senang, saya puas, terus digerakkan. Mungkin Tuhan ya, kalau bukan Tuhan nggak mungkin tergerak. Digerakkan oleh Tuhan. Saya bilang, tadi 13 orang bagus sekali. Jadi catat ukuran kaki kalian, semua saya akan kasih sepatu baru. Saya bilang begitu ya. Wah mereka senang. Tanggal 1 Januari, 1 hari kemudian, satu jemaat Cianjur datang kepada saya. Terus ngobrol sebentar, terus dia kasih lihat handphonenya, bukti transferan. Nih, gue ada kasih buat lu beli sepatu baru. Ya. Aduh Tuhan, padahal saya ini punya konsep bukan memberkati untuk diberkati, enggak, gitu ya. Saya cuma mau memberkati. Tuhan balas puji Tuhan, Tuhan tidak balas, enggak apa-apa, gitu. Saya mau memberkati. Belum saya belikan untuk mereka, sudah Tuhan balas itu ya berkat. Wah luar biasa. Terus saya masuk ke Komisi Pusat Pelayanan Anak Hamba Tuhan. Kebetulan ada beberapa anak hamba Tuhan di Medan terkena musibah banjir besar yang kemarin itu, banjir bandang. Dan mereka mengumpulkan dana, dibagi di WA group. Tolong anak-anak hamba Tuhan seluruh Indonesia bantu mereka yang di Medan. Terus saya yang pertama di situ saudara, nomor 1 saya sumbang, sekian gitu ya. Nggak sampai 10 menit setelah saya transfer, ada transferan yang masuk kepada saya 3 kali lipat lebih besar daripada yang saya kasih. Jadi ini kesaksian saja. Tapi saudara jangan, kalau kesaksian gitu berarti kalau gua pengen uang, gua mesti keluar uang dulu. Bukan. Itu mah prinsip ekonomi saudara ya. Kalau mau memberi, mah memberi aja gitu. Cuman untuk saya tahun 2026 adalah tahun memberi ya. Dan puji Tuhan, Tuhan balas. Tapi ada 2 kesamaan yang saya berikan itu. Siswa adalah hamba Tuhan. Dan itu yang kedua yang saya transfer juga anak-anak hamba Tuhan. Gitu ya. Tapi saya jadi saya ingat janji Tuhan di firman Tuhan juga. Terlebih diberkati memberi daripada diberi. Gitu. Nah yang ketiga. Yang terakhir. Satu ayat di bawahnya, ayat yang ke-16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihat sehingga aku mengingat perjanjianku. Jadi ini saudara jangan lupa ya, kita mau belajar bagaimana Tuhan mengingat. Dan 3 ayat, 3 cara yang kita baca adalah 3 kata mengingat yang pertama kali tertulis di dalam Alkitab. Ayat ke-16, jika ada busur di awan, maka aku akan melihatnya. Busur adalah pelangi. Jadi artinya saat Tuhan melihat, saat Tuhan memberikan sebuah perjanjian, ada tanda. Ya, seperti yang tadi, setiap perjanjian perlu tanda. Perjanjian pernikahan harus ada tanda, yaitu apa? Misalnya cincin, yaitu misalnya apa? Akte menikah, jual beli, harus ada kwitansi, invoice apa segala macam. Setiap perjanjian harus ada tanda. Tidak mungkin ada satu proses transaksi tanpa tanda.
orang-orang Kristen pun, orang-orang percaya pun di dalam Yehezkiel 9 ayat 1. Yehezkiel 9 ayat 1. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat 2. 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Ini adalah malaikat yang Tuhan beri tugas untuk menghukum bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem. 1 orang di antara mereka berpakaian lenan. Di sisinya terdapat 1 alat penulis. Mereka masuk berdiri di samping mezbah tembaga. Ayat 3. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempat semula di atas ambang pintu bait suci. Jadi Tuhan sudah tidak lagi hadir di baitnya. Dia memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalan dari tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, menangis, berkeluh kesah karena semua perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5. Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, ikuti dari belakang melalui kota itu, pukul sampai mati. Jangan ada sayang, jangan kenal belas kasihan. Ayat ke-6. Orang tua, teruna, dara, anak kecil, perempuan, bunuh, musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, jangan engkau singgung. Ya, jangan engkau sentuh. Mulailah dari tempat kudusku. Ini bicara mengenai penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel di Yerusalem. Dan juga nubuatan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saat nanti sangkakala ditiup, saat malaikat maut mulai menjatuhkan hukuman Allah kepada mereka yang tidak percaya. Tapi orang yang memiliki huruf T di dahinya. T adalah huruf terakhir di alfabet Ibrani. Tau. Dan tau dalam piktograf atau gambar asli sebelum huruf Ibrani ada, itu digambarkan oleh salib. Jadi semua orang layak menerima hukuman karena mereka semua berdosa. Tapi karena kita di dalam Kristus, maka kita bebas dari penghukuman itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi tanda kepada umatnya. Ada tanda yang dia berikan kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita ambil perjamuan, inilah darahku yang dimeteraikan oleh darahku. Dan Roh Kudus juga itu adalah menjadi meterai bagi kehidupan kita sampai kita memiliki keselamatan sepenuhnya di dalam Kristus pada akhirnya nanti. Nah, saudara, kata mengingat, zaukar, itu pengertiannya properly mark. Dengan tepat dan benar diberi tanda. Saudara menjadi orang yang hidup benar seperti Nuh. Beda dengan orang yang sezamannya, hidup bergaul dengan Allah. Itu sudah ada tanda di dalam kehidupan saudara. Tanda salib. Saudara sudah memiliki perjanjian melalui darah Kristus Yesus. Itu adalah tanda keselamatan yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah tanda juga yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang membedakan antara orang yang akan menerima keselamatan dan orang yang akan menerima penghukuman. Dari 3 hal itu, tidakkah cukup alasan untuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya? Karena semua dari kita sudah dengan tepat dan benar diberi tanda oleh Tuhan Allah. Saya tutup dengan satu ayat.
Yesaya 49. Pemain musik boleh maju ke depan. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini yang selalu menjadi kekuatan bagi saya. Kalau saya saat merasa dilupakan, ditinggalkan, diabaikan, dikepinggirkan, saya selalu ingat ayat ini, Tuhan tidak melupakan aku. Dan sudah saatnya juga kita tidak melupakan kebaikan Tuhan dan membalas semua kebaikannya. Mari kita berdiri saudara-saudara. Kita angkat pujian yang tadi yang sebelum firman, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, tapi refrennya saja ya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu. Saya mohon Ibu Siani untuk berdoa dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh selalu ingat akan Engkau Tuhan. Tidak melupakan segala kebaikan yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh ada pagi ini hingga hari ini Tuhan, karena Engkau baik terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu ingatkan kami. Bila kami boleh taat dan setia mengiring Engkau Tuhan di setiap panjang hidup kami. Hanya bersyukur memuliakan Engkau saja Tuhan yang memberi hidup kami. Kami tak boleh takut, tak boleh gentar karena Engkau ada bersama kami senantiasa Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dimanapun dia berada. Setiap pelayanannya Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami berserah berharap. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita memberi, sama-sama kembali kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Dan saatnya Tuhan juga kami akan merespon setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dengan memberikan korban syukur kami Bapa. Tuhan, kami berdoa biar semua yang kami persembahkan ini Tuhan Engkau berkenan dan Engkau berkati setiap kami Tuhan yang memberi. Dan kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukaku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya, firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, buka
Pukatku dipenuhi berkat, pukatku, pukatku dipenuhi berkat, pukatku dipenuhi, pukatku dipenuhi berkat. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita di pagi hari ini. El Shaddai Allah Maha Besar, nanti Bapak Pendeta Rifi Ondato akan tutup kita dalam doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, El Shaddai. Haleluya, terpujilah Engkau Allah yang menjadi Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah kami rasakan pembelaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu sampai hari ini. Kami percaya Tuhan segala keberadaan kami boleh ada karena Engkau tidak pernah lupa kepada kami. Engkau selalu mengingat kami. Kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami satukan hati kembali selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi, Presiden, anggota DPR, MPR, dan sampai yang terendah. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah, mengerjakan pemerintahan ini dengan baik, dengan benar, jauhkan dari segala tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang koruptif, sehingga kami bangsa Indonesia boleh tumbuh selalu menjadi bangsa yang besar, hidup di dalam kesejahteraan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pemimpin gereja kami, dari majelis pusat sampai semua staf-staf gembala di gereja ini, khususnya Ibu Gembala kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu boleh menjamah, boleh melawat segala kelemahan, segala penyakitnya, sehingga beliau dikuatkan dan dipulihkan untuk kembali boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami yang tercinta Jakarta. Kami percaya walaupun sekarang sedang hujan, dilanda banjir di sana sini, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau pelihara tetap Jakarta ini dengan penuh damai, penuh sejahtera, sehingga kami semua yang tinggal di dalamnya, yang bekerja di dalamnya, boleh tetap hidup, boleh tetap berusaha, bekerja, dan terutama boleh tetap beribadah datang kepadamu dengan tanpa gangguan apapun. Tuhan juga berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia di belakang, greeter dan usher, semua sudah diberkati Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jiwa yang hadir sini. Engkau yang melihat kesetiaan mereka, Engkau yang melihat kesungguhan hati mereka, tetap mencari Engkau, tetap datang beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Engkau membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Semua yang ada di sini Tuhan sudah berkati di dalam kegiatan sehari-harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, marilah angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat rahmat dari anugerah Allah yang tidak terbatas. Kasih damai sejahtera Yesus dan juga kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa mengikat kita menjadi satu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.